Saudara yang kekasih, kita mau belajar pagi ini, kita itu istimewa. Kalau kita belajar siapa manusia itu, saudara baca di Alkitab dalam konsep penciptaan, ketika Allah menjadikan langit bumi hanya berfirman. Ketika Allah menjadikan burung-burung hanya berfirman. Semua ciptaan itu cuman berfirman, kecuali manusia Allah tidak berfirman. Allah membentuk manusia itu. Dari apa? Debu tanah. Kamu istimewa. Tanda kutip eklesia. Kesimpulan khotbah begini. Kamu menjadi istimewa jika kamu eklesia. Eklesia itu apa? Itu yang akan kita belajar pagi hari ini. Kita baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kamu bangsa yang terpilih. Orang pilihan berarti istimewa. Kamu imamat yang rajani. Zaman perjanjian lama kalau mau jadi imam, mau jadi raja, itu diurapi secara khusus. Dan mereka orang-orang yang dianggap istimewa. Kamu bangsa yang kudus, kamu kepunyaan Allah. Kalau kita kudus, kita kepunyaan Allah, berarti kita istimewa. Amin. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Pengalaman hidup kita itu yang dulu di dalam kegelapan, sekarang kita hidup di dalam terang. Bagaimana caranya saudara dari gelap bisa ada di terang? Bagaimana cerita hidupmu itu? Itu yang harus saudara beritakan. Karena belum semua orang mengalami yang disebut eklesia. Eklesia itu apa sih? Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk di dalam terang Allah. Amin. Eklesia artinya perkumpulan orang yang percaya. Persekutuan orang-orang percaya. Itu namanya eklesia. Jadi eklesia adalah satu persekutuan, satu kumpulan orang-orang yang tadinya hidup di dalam kegelapan, tetapi sekarang mereka berpindah hidup di dalam terang. Amin. Nah, saya mau kasih contoh eklesia itu kita lihat dalam kehidupan jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Jadi waktu Yesus datang, Yesus tidak mendirikan gereja. Yesus tidak mendirikan agama Kristen. Tetapi setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit, setelah Yesus naik ke sorga, ada tugas yang dia tinggalkan kepada murid-murid, yaitu meneruskan apa yang Yesus sudah ajarkan, apa yang Yesus sudah lakukan. Dan ketika murid-murid Yesus menjalankan tugas mereka, sekarang mereka menerima terang karena mengenal, percaya kepada Yesus. Apa yang mereka dengar ajaran Yesus, apa yang mereka alami, itu mereka sampaikan. Dan orang-orang yang mendengar dan mau percaya, mereka berkumpul bersama-sama. Jadi satu persekutuan, jadi satu perkumpulan orang-orang percaya. Yang disebut eklesia. Orang-orang yang tadinya hidup suka-suka sendiri, sekarang hidup menurut ajaran Yesus. Ya. Nah, saudara yang kekasih, kita mau belajar dari gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu maksudnya orang-orang percaya yang ada di awal-awal, yang mendengar pengajaran-pengajaran murid-murid, kemudian mereka berkumpul,
mereka jadi satu kelompok. Itu kalau sekarang kita sebut mereka jemaat mula-mula. Kalau sekarang pakai istilah gereja, mereka tuh gereja mula-mula. Yang pertama. Ya. Ciri gereja yang mula-mula, yang pertama mereka selalu berkumpul bersama. Seperti kita pagi hari ini. Yang kedua, semua milik mereka adalah kepunyaan bersama. Kecuali istri atau suami ya. Tetapi harta benda itu milik bersama. Dan yang ketiga, mereka mengalami penderitaan. Gereja mula-mula tuh mengalami penderitaan. Tetapi mereka semua tetap setia. Nah, kita akan belajar 3 poin ini lewat gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Mereka disebut eklesia. Kenapa kita harus belajar? Karena kita bisa menjadi istimewa ketika kita eklesia. Mengerti maksud saya? Yang pertama, ciri gereja mula-mula mereka selalu berkumpul bersama. Artinya apa? Ada persekutuan antara saudara seiman. Ada satu ayat, mari kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Itu penting. Kenapa? Gereja itu bukan sekedar kalau ada gereja ada jadwal ibadah. Ada Bible study, ada kaum wanita, ada kaum pria, ada doa bersama, ada ibadah raya minggu. Itu bukan sekedar jadwal. Tetapi itu ada tujuan. Tujuannya apa? Supaya saudara yang katanya percaya Yesus, ayo kumpul bersama-sama, bertemu bersama-sama. Karena manusia itu pada dasarnya membutuhkan orang lain. Saudara gak bisa hidup sendiri. Dan kita kalau ketemu orang kita bisa ketawa. Betul gak saudara? Ada guyon-guyon sedikit bisa ngakak. Ada teman yang sakit, menderita atau meninggal bisa nangis. Lah kalau saudara sendiri ketawa sendiri, nangis sendiri. Tetapi kalau sama-sama kita dengar sesuatu cerita lucu kita tertawa, semua ikut tertawa. Dan itu menaikkan imun kita. Ketika ada yang kesusahan, semua jadi berempati, simpati, jadi ikut merasakan. Nah itu kan melatih kita juga, ternyata seperti ini. Dan orang yang mengalami penderitaan, dia gak sendiri. Ada saudara-saudara seiman lain yang memberikan dukungan. Nah waktu ibadah kaum wanita kemarin, kita bikin di rumahnya Bu Niko yang lagi sakit. Saya bilang begini, kalau orang dalam kesusahan misalnya, kalau kita kasih misalnya bantuan makanan, kasih uang, kasih sesuatu apalah, itu yang kita lakukan mungkin satu waktu orang itu bisa membalas kebaikan kita. Tetapi ketika saudara memberikan waktumu, itu gak akan pernah tergantikan. Waktu tuh gak bisa digantikan. Makanya kepedulian kita kepada seseorang itu bisa dilihat seberapa kita kasih waktu untuk dia. Contoh, saudara sibuk kerja, gak punya waktu untuk, gak ada waktu Bu Pendeta untuk ibadah. Ya pokoknya sibuk-sibuk. Kamu punya anak cuma satu, anak tunggal. Anaknya sakit, kamu tetap pergi kerja. Berhenti kerja gak masalah, tapi anakku nomor 1. Kenapa? Karena anak itu prioritas. Mengerti maksud saya? Ketika saudara berikan waktu untuk mencari Tuhan, datang ke gereja, saudara beribadah, bersekutu bersama-sama, itu waktu yang saudara investasikan tidak akan pernah kembali. Tetapi upahnya saudara akan terima di kekekalan. Bagaimana saudara mencintai Tuhan kalau nggak pernah berikan waktu untuk baca Alkitab, untuk berdoa? Kadang-kadang orang sendiri malas. Makanya kenapa ada persekutuan, ada jam-jam ibadah yang gereja buat.
Supaya saudara yang naik turun, yang kadang-kadang semangat, baca 5 pasal, kadang-kadang gak semangat, gak buka, pegang pun gak Alkitab. Kalau kita ibadah sama-sama, bersekutu bersama-sama, kan di situ kita belajar firman, kita berdoa, kita saling mendoakan. Amin. Makanya Ibrani bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan kita. Itu penting. Ada ilustrasi kalau saudara pernah lihat orang bakar ikan, bakar sate, itu kan pakai bara ya. Tahu ya, arang. Arang itu biar cuman kecil apinya, tetapi kalau dikumpulin bisa mengeluarkan api yang besar. Daging mentah bisa matang. Tetapi arang walaupun gede, apinya besar, saudara sendiriin, pisahkan dia. Lama-lama dia akan mati. Betul gak saudara? Karena sendiri. Nah, kita membutuhkan saudara seiman yang lain. Untuk menjadi eklesia, persekutuan orang-orang percaya, saudara harus menyediakan waktumu untuk bertemu bersama saudara seiman. Dan bukan ngegosip. Apa yang dilakukan? Belajar firman, saling mendoakan, saling mengingatkan. Kalau saudara suka ngumpul, kan ketahuan hari Minggu. Oh, itu hari Minggu biasanya duduk di tengah paling depan. Itu sudah jadi couplingnya dia. Begitu nggak datang, saudara pasti tahu. Bahkan mau duduk tempatnya dia, saudara nggak berani. Karena udah identik dengan dia. Jadi begitu orang yang nggak datang, saudara jadi tahu. Walaupun jemaat misalnya ribuan. Tetapi jemaatnya mungkin hanya beberapa puluh orang. Kalau orangnya nggak pernah datang, dia sudah meninggal pun belum tentu saudara tahu. Kalau nggak dikasih tahu, betul nggak saudara? Kenapa? Karena nggak pernah kelihatan. Kita perlu orang lain. Untuk disebut eklesia, kita harus bersekutu. Berikan waktumu. Saudara sibuk kerja aja. Oke lah, masih mending sibuk kerja. Kadang tuh sibuk nonton drama Korea. Sibuk gosipin orang. Manusia tuh butuh persekutuan loh saudara. Kalau nggak percaya saudara kan nggak di rumah aja. Kadang saudara habis kerja nongkrong sama teman-teman. Kenapa waktu itu nggak dipakai untuk saudara datang ke gereja? Amin. Nggak ada manusia tuh sendiri. Entah ngobrol sama tetangga entah ngobrol sama teman kerja. Kita perlu orang. Kenapa kita nggak latih itu dengan orang-orang yang ada di gereja yang seiman dengan kita. Kita punya satu tujuan yang bisa saling mengingatkan ketika kita salah. Amin ya. Oke. Yang kedua, gereja mula-mula yang harus kita tiru supaya kita bisa disebut eklesia. Semua milik mereka adalah kepunyaan bersama. Saya mau baca ayat 32 kemudian ayat 34. Kisah Rasul pasal yang keempat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Wow, ini indah ya, ada persekutuan, perkumpulan orang percaya. Yang dimana harta mereka bukan milik mereka, tetapi milik bersama. Jadi yang punya lebih menutupi yang kurang. Akhirnya satu persekutuan itu orang-orang di dalamnya tidak ada yang kekurangan. Tidak perlu cari donatur, tidak perlu minta dari luar. Kenapa? Yang di dalam sudah saling mencukupkan. Amin. Itu pola jemaat mula-mula. Jadi ketika mereka berkumpul, yang mereka belajari kebenaran firman, mereka berdoa, mereka jadi satu hati, satu jiwa. Mereka turut merasakan apa kebutuhan sesamanya. Jadi maksud saya, yang kedua ini semua milik kepunyaan bersama.
Saya bukan bilang saudara jual terus bawa ke gereja, tidak. Maksud saya poin penting di sini bahwa ada kepedulian. Itu kasih kepada sesama bukan aku mengasihimu, enggak, bukan dari mulut, tetapi dibuktikan dengan kepedulian, dengan tindakan. Mereka melakukan sesuatu. Makanya kalau saudara baca Alkitab, kebaikanmu tuh yang pertama kepada saudara seiman. Perhatikan, pedulikan siapa yang membutuhkan. Baru kemudian orang di luar sana. Amin. Oke, yang ketiga, ciri gereja yang mula-mula mereka setia. Dalam penderitaan pun tetap setia. Kenapa? Karena mereka punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-6. Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Saudara tahu sau? Tahu jangkar? Saya lahir besar di kota pelabuhan. Itu kapal yang segede gajah yang bisa menumpa penumpangnya itu sampai ribuan orang. Itu kalau dia berhenti di pelabuhan, yang nancep tuh cuman jangkar itu loh. Itu cuma dilemparkan dan kapal itu akan diam. Kenapa gereja jemaat mula-mula mereka dalam penderitaan? Penderitaan mereka itu ada dua gereja mula-mula. Yang pertama, mereka ini kan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap mereka ajaran sesat. Ajaran Yesus itu sesat. Yesus menyebut diri anak Allah. Bagi mereka itu melecehkan Allah. Masa Allah punya anak? Jadi dari kelompok mereka sendiri intern, mereka dikejar. Makanya Paulus yang dulu namanya Saulus, dia kan mengejar orang-orang Kristen kan. Karena dianggap bidat sesat, ajaran sesat. Dia tangkap, dia bunuh. Jadi kalau mau percaya Yesus, jemaat mula-mula itu tekanannya dari orang-orang bangsanya sendiri. Yang kedua dari pemerintah. Waktu itu mereka dalam penjajahan Romawi. Romawi itu yang boleh disembah cuma raja. Yesus itu mereka bilang Tuhan, mereka bilang itu raja. Marah pemerintah. Jadi kalau disebut jemaat mula-mula orang Kristen pertama, itu musuh mereka ada dua. Bangsanya sendiri dan pemerintah penjajah itu Romawi. Bayangkan tekanannya seperti apa. Tetapi di dalam penderitaan mereka, mereka tetap setia. Banyak waktu zamannya Kaisar Nero, itu orang Kristen diadu dengan binatang buas. Orang Kristen tuh dijadikan lilin, jadikan obor di kotanya. Dibakar hidup-hidup. Tapi mereka tetap setia. Justru jemaat mula-mula imannya itu iman pure. Ikut Tuhan bukan karena terima mujizat. Mana mujizat? Orang dibakar-bakar hidup-hidup, Tuhan gak bikin mujizat apa-apa. Tapi mereka punya iman yang murni. Karena mereka memahami pengajaran yang sejati, mereka melakukannya, itu menumbuhkan iman yang murni. Nyawa mereka sekalipun mereka gak takut. Makanya harta pun gak masalah. Karena nyawa pun mereka berikan. Nah orang Kristen zaman sekarang jangankan nyawa, harta aja pelit buat Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan pelit. Bagaimana mau mati buat Tuhan? Tetapi pola hidup jemaat mula-mula. Makanya mereka disebut eklesia. Mereka menjadi orang-orang yang istimewa. Dan sampai sekarang mereka menjadi teladan hidup mereka buat kita orang Kristen yang hidup sekarang. Karena mereka ditulis, dicatat jemaat mula-mula. Cara hidup jemaat mula-mula. Kita harus mengikuti supaya kita jadi istimewa. Amin. Nah saudara yang kekasih, akibatnya mereka yang 3 poin tadi, hidup mereka menjadi berkat. Dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Mereka berdampak. Ke dalam ada dampaknya, keluar ada dampaknya. Dampak ke dalam itu apa?
terjadi kesatuan tubuh Kristus. Kita ini tubuh Kristus. Kristus kepala, kita semua anggota-anggota. Artinya apa? Kita punya fungsi masing-masing. Kita punya peran masing-masing. Ketika kita melakukan bagian kita, kita istimewa. Ketika kita berkata aku tubuh Kristus, tetapi tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan, kita enggak istimewa. Amin. Mereka di dalam kesatuan tubuh Kristus berakar dalam kebenaran. Karena ketika kumpul mereka belajar firman Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam iman dan mereka kuat di dalam persekutuan mereka. Kalau saudara suka kumpul-kumpul berdoa belajar firman itu kuat. Tetapi kalau kumpulnya makan boleh. Tetapi kalau kumpul gosip sini, sudah tahu nggak yang jemaat ini? Udah tahu nggak yang itu? Oh kamu belum tahu ya? Belum tahu ya? Itu dari 1 sampai ke orang ketiga sudah bisa 10. Ya apalagi ibu-ibu ya, tapi ibu-ibu di sini nggak ada ya. Amin. Bu, saya nggak ikut komunita me time ya, lagi nggak enak badan. Begitu dia absen, ibu ini nggak ada. Oh iya, tadi dia ngomong sama saya, dia nggak datang karena nggak enak badan. Kayaknya kena COVID itu. Nah kan ada tambahan. Begitu acara ketemu di lapangan renang semua kumpul. Oh itu nggak datang. Iya tadi diumumkan di gereja nggak datang ibu itu karena COVID katanya. Oh COVID ya. Aduh kalau gitu ngeri ketemu dia ya. Kan dari cuman bilang nggak enak badan dibumbu-bumbuin. Makanya Alkitab bilang setiap perkataan kita tuh akan dipertanggungjawabkan. Amin. Daripada ngomongin yang enggak, belajar baca Alkitab. Mengatakan kebenaran firman. Ya. Oke. Dampak mereka keluar kalau saudara baca tuh banyak tanda mujizat. Itu Petrus cuma lewat bayangannya sembuh. Amin. Mereka sangat dihormati kalau saudara baca. Orang-orang di sekitar mereka yang tidak masuk dalam persekutuan itu sungkan sama mereka. Dan mereka dihormati. Semua orang kaya tidak, ada kan yang miskin di situ. Tetapi mereka dihormati. Dan yang terakhir, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Orang yang percaya tuh pengaruhnya keluar tuh semakin berdampak. Jadi ketika kita bersekutu bersama saudara seiman, belajar firman, berdoa, mengerti firman, hidup dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan, dibuktikan dengan persekutuan, kasih, berbagi, ada persoalan tidak membuat mundur. Ada orang masalah dikit, tersinggung dikit, nggak ada gereja-gereja, nggak ada Tuhan-Tuhan, Bu Pendeta saya cuti dulu ya. Sampai kapan? Sampai yang itu bikin tersinggung saya sudah nggak ke gereja lagi, baru saya balik ke gereja. Nah saudara yang kekasih, kalau kita dalam persekutuan eklesia, hidup kita tuh berdampak ke dalam dan keluar. Orang akan melihat ada kemuliaan Allah. Orang akan melihat siapa kita. Dan itu menarik mereka datang. Dari mana menariknya? Karena perbuatan kita. Karena hidup kita. Dan Tuhan akan menyertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah saudara yang kekasih, kamu istimewa. Alasan yang pertama, karena Yesus sudah mati untuk kamu. Amin. Yang kedua, kamu menjadi istimewa ketika kamu menjadi bagian dari eklesia. Eklesia itu apa sih? Eklesia adalah, baca 1, 2, 3, perkumpulan orang percaya yang hidup baru. Mereka yang sudah keluar dari kegelapan dan masuk dalam terangnya yang ajaib. Saudara dulu hidup di dalam kegelapan? Enggak. Orang tuh saya baik-baik aja Bu Pendeta, saya dulu tidak narkoba, saya dulu tidak seks bebas, saya memang sudah dari keluarga baik-baik. Gelapnya saya di mana? Itu yang susah kalau Kristen dari lahir. Tetapi kalau saudara dari agama lain atau dari Kristen tetapi masa lalumu itu kelam, seks bebas lah, terus narkoba lah,
saudara bisa membedakan hidupmu sekarang dengan yang lama. Tapi kalau Kristen merasa baik-baik saja. Saya teringat dengan perumpamaan anak bungsu, anak yang hilang, tahu ya? Kan ada bapak yang punya 2 orang anak. Si sulung sama si bungsu. Bagi kita yang mengerti cerita itu, yang gak baik itu siapa? Si bungsu. Karena dia minta warisan, kemudian dia pergi menghabiskan semua hartanya. Betul ya? Yang sulung baik apa enggak? Baik. Dia tetap tinggal bersama bapaknya. Dia enggak minta warisan. Padahal bapaknya kalau saudara baca itu kan sudah bagi 2. Artinya yang di rumah itu dan semuanya milik si sulung. Tapi kalau saudara baca, si sulung itu sudah banyak pelayan, masih pergi ke ladang dan bekerja. Artinya kan rajin dia. Dan begitu dia pulang ada komunikasi dengan bapaknya, kan dia ngomong apa? Bapak, aku selama ini rajin ikut bapak, gak pernah kemana-mana, gak pernah minta warisan. Tapi gak pernah 1 ekor anak kambing pun bapak kasih untuk aku pesta. Kenapa bapaknya gak kasih? Karena semua itu kan sudah milik dia. Hebatnya anak bungsu itu apa? Ketika dia di perantauan, tidak ada makan karena kelaparan, sudah gak ada uang. Dia teringat bapaknya. Dan dia tahu hati bapaknya. Dia bilang, aku di sini di negeri perantauan sudah tidak punya apa-apa, gak punya keluarga, aku bisa mati kelaparan. Di rumah bapakku banyak pelayan, banyak pembantu, makanan melimpah. Aku akan pulang ke sana. Dan aku akan berkata, ayah gak usah terima aku sebagai anak. Jadikan aku salah satu dari pelayan. Tetapi dia punya keyakinan, bapaknya pasti akan terima dia. Walaupun sebagai seorang pelayan. Dan itu bawa dia pulang. Si sulung tidak pernah minta warisan. Tidak pernah pergi kemana-mana. Rajin bekerja. Tetapi ketika dia pulang, dia dengar ada pesta. Dia sopan loh, dia tidak masuk ke dalam rumah. Dia panggil pelayan, ada apa itu rame-rame? Pelayannya ngomong, oh tuan muda belum tahu ya. Itu kan adikmu sudah kembali. Dan bapakmu bikin pesta yang besar untuk menyambut kedatangannya. Si sulung tidak mau masuk ke rumah. Bapaknya yang keluar datang ke rumah menghampiri dia. Di situ baru dia komplain, dia bilang apa? Bapak, aku loh ini ikut bapak sudah sekian lama. Perintah bapak semua aku lakukan. Apa yang gak aku lakukan? Kurang dengar-dengaran apa aku sebagai anak? Tetapi adik itu dia sudah habiskan uang dengan pelacur-pelacur, mabuk-mabuk, minum-minum. Sekarang dia pulang, bapak terima dia dan bikin pesta. Aku sekian lama anak baik bersama bapak. Bapak gak pernah kasih aku anak kambing pun untuk buat pesta dengan teman-temanku. Dia tinggal bersama bapaknya. Itu gambaran orang Kristen yang datang ke gereja. Dari lahir. Tetapi merasa gak bersalah. Hidupku tuh baik-baik saja. Aku dari dulu sudah dalam terang. Tetapi dia tidak mengenal hati bapaknya. Orang yang tidak mengenal hati Bapa, hati Allah, dia di luarnya bisa menjalankan liturgi dengan baik. Tetapi hatinya tuh jahat. Itu tetap di dalam kegelapan. Kalau saudara sudah ada keluar dari gelap kepada terang, itu yang diterangi dulu hatimu. Hati nuranimu. Karena Tuhan tinggal di dalam hatimu. Dan ketika Tuhan terang itu ada di dalam hatimu, itu akan mengubah seluruh hidup. Cara berpikirmu, perkataanmu, tindakan. Ada banyak orang Kristen masih di dalam kegelapan. Makanya tidak istimewa. Kalau saudara dalam terang, manusia batiniamu itu akan dibaharui. Kamu akan jadi orang yang punya ketulusan yang murni. Di kerjaan bekerja dengan serajin-rajinnya walaupun bos tidak ada. Ada kan orang kalau bosnya datang, rajinnya gak berhenti-berhenti. Kiri, kanan, muka, belakang gak stop-stop. Giliran bosnya gak datang, duduk aja manis. Ngapain? Pegang HP, media sosial. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Hargai pengorbanan Yesus di kayu salib dengan cara meninggalkan kegelapan, yaitu manusia lama, dan masuk dalam terangnya yang ajaib, yaitu menjadi manusia baru. Maka hidupmu akan bernilai dalam pandangan Allah dan manusia. Istimewa. Amin, saudara. Nah, jadi ketika kita mau menjadi istimewa, kita harus menjadikan diri kita eklesia. Yang tadinya kita ada di dalam gelap, kita sekarang ada di dalam terang. Nah, makanya ketika saudara serius mencari Tuhan, baru Tuhan akan bukakan siapa diri kamu yang sebenarnya. Karena ada banyak orang merasa dirinya tuh baik, nggak ada salah, nggak ada dosa loh Bu Pendeta. Orang merasa aku tuh dari dulu sudah dalam terang. Nah, di kesimpulan ini terakhir, saya definisikan di dalam kegelapan itu hidup lama. Mungkin saudara nggak pernah berzina, saudara nggak narkoba, nggak mabuk-mabukan, nggak berjudi. Tetapi saudara kalau ngomong itu suka nambah-nambahin, suka gosipin. Itu manusia lama yang harus ditanggalkan. Manusia baru hidupnya hanya memperkatakan kebenaran. Kalau ya, ya, kalau tidak, tidak. Amin, saudara. Kalau dulu kita bekerja hanya sekedar supaya saya dapat gaji, saya hidup. Sekarang saudara tahu saya bekerja karena Tuhan kasih saya kesempatan, potensi untuk mengembangkan diri saya. Dan ketika saudara bekerja bukan sekedar cari duit, saudara bekerja mengembangkan potensi, di situ saudara berubah. Manusia lama kan orang kerja yang cari duit. Manusia baru bekerja supaya Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaan saya. Saudara dapat duit untuk kemuliaan Allah, saudara mengembangkan potensi, berdampak untuk perusahaanmu jadi lebih baik. Mengerti maksud saya? Jadi tuh gelap itu bukan bicara yang bejat-bejat, tetapi manusia-manusia lama. Karakter-karakter, sifat-sifat yang tidak sesuai dengan standar Kristus itu ditinggalkan. Bahkan isi pikiran, punya rencana begini, kalau nggak sesuai kehendak Allah itu kegelapan. Amin. Berubah, apa yang sesuai kehendak Allah, yang berkenan dan yang sempurna itu yang kita lakukan. Dan ketika kita menjadi eklesia, baru istimewa. Bukan soal pendidikanmu seberapa, bukan soal penghasilanmu, hartamu ada, bukan itu. Tetapi ketika kamu menjadikan dirimu eklesia, bagian dari persekutuan orang yang percaya, yang hidup dalam kebenaran, yang melakukan kebenaran, yang tetap setia walaupun di tengah pergumulan hidup, hidupmu jadi istimewa. Dan orang-orang yang istimewa, Tuhan bilang kamu tidak ditaruh di bawah ganta. Kamu pasti berdampak untuk intern, untuk lingkungan di gerejamu, di keluargamu. Dan yang kedua, Tuhan akan pakai kamu untuk menjadi terang bagi orang lain. Bagi bangsa-bangsa, bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Jadikan dirimu istimewa. Jangan hanya sekedar hidup penuhi bumi, apalagi jadi biang kerok. Bertobat, berubah. Kita istimewa, kita berharga. Bagian Tuhan sudah selesai. Dia sudah panggil kita, dia jadikan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kita kepunyaan Allah. Itu bagian Allah sudah selesai. Bagian kita apa? Masuk dalam terang. Nyatakan perbuatan-perbuatan Allah. Nyatakan hidupmu yang berubah. Nyatakan hidupmu yang diubahkan lewat kebenaran. Dan jadilah saksi. Dan ketika orang melihat perbuatanmu yang diubahkan, mereka akan datang menyembah Allah. Amin. Itu PR kita sepanjang sisa umur hidup kita. Mari kita bangkit berdiri.